Halo, assalamualaikum. Kali ini cara Jeki akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo A33W itu pada saat melakukan panggilan di loudspeaker. Suara yang kita dengar itu kecil ataupun pecah-pecah seperti itu. Ataupun juga misalnya mau dengarkan musik, setel YouTube, nada dering, itu sama, suaranya pecah-pecah, sember seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah. Mungkin kalau misalnya kita ada handphone yang kanibalan di rumah yang rusak, tipe-tipe lama, misalnya Nokia 3350, 5200 seperti itu, mungkin bisa pakai. Kita ambil untuk speaker musiknya, itu speaker musik yang bermasalah seperti itu. Ataupun juga misalnya suaranya yang kita dengar kecil sekali meskipun sudah kita maksimalkan, itu mungkin habis ngechat daripada backovernya mungkin seperti itu. Ataupun juga misalnya kita melapisi dengan stiker seperti itu. Jadi setelah kita lapisi dengan stiker semuanya, tiba-tiba suara yang kita dengar itu kecil sekali. Itu bagaimana cara mengatasi? Mungkin jadi gratis, tidak keluar biaya sedikit pun, tapi kalau suaranya seber, pecah-pecah seperti itu, biasanya harus mengeluarkan biaya sedikit, mungkin tak sampai 10.000, karena kita harus mengganti speaker musiknya. Langsung saja kita tutorialkan. Untuk Oppo A33W ini, Neo 7 ini, dia speakernya di bagian sini. Biasanya kalau handphone yang tipe agak baru, dia di bawah sini seperti itu. Tapi kalau untuk Neo 7 dia di atas sini. Nah inilah tempat keluar suara. Jadi kalau misalnya kita habis ngechat, di chat mungkin chat pilok, chat semprot seperti itu, ini tidak kita tutup, kemudian dia tertutup oleh chat tadi, maka suara yang kita dengar itu akan menjadi kecil seperti itu. Ataupun juga misalnya kita habis ganti stiker, mungkin ada stiker, kita beli stiker mungkin di motor, kita pindahkan di handphone kita, tiba-tiba menutup ini lubang, ini lubang, maka suara menjadi kecil juga seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya suara yang kita dengar itu pecah-pecah ataupun sember, nah itu tidak bisa, kita harus menggantikan komponen buzzer loudspeakernya ataupun buzzer speakernya. Buzzer speaker itu segi 4 bentuknya. Jadi murah sekali, mungkin kalau misalnya di toko offline 10.000 tak sampai seperti itu. Nanti kita bagikan link pembeliannya. Nah, untuk penggantian kita harus menggunakan obeng, minimal obeng seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dia tertutup oleh lapisan di sini, di kasa-kasa seperti ini, ada juga misalnya tertutup oleh semen, bisa kita bolongin menggunakan jarum seperti itu. Karena dia tidak ada kasa, langsung saja. Nah, dia di bagian sini. Kasanya bagian sini biasanya. Nah, karena ini tidak ada kasa, mungkin debu yang partikel seperti besi itu masuk ke membran speakernya nih, maka dia akan mengalami speakernya suaranya menjadi kecil ataupun pecah. Nah, itu harus lakukan penggantian. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita ada seperti ini, kita lapisin saja menggunakan kain kasah seperti itu, supaya debu tidak langsung masuk seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah masuk, dia merusak membrannya, maka harus kita ganti seperti itu. Nah, bagaimana cara menggantinya? Di sini banyak sekali bautnya. Menggunakan baut plus obeng handphone saja, ataupun juga misalnya darurat, saya kira bisa obeng dari mesin jahit, mungkin bisa. Kalau misalnya darurat paling kecil obeng 1,5 ataupun 2,0 itu bisa. Nah, seperti ini obeng handphone. Nanti kita, kalau teman-teman mau beli, nanti kita bagikan link pembelian di link deskripsi. Ini semua sudah kita buka, kita sudah lepas. Setelah lepas bautnya, kemudian di sini SIM card 1, SIM card 2, memory card sudah kita copot. Soalnya kalau tidak kita copot tidak bisa keluar. Setelah selesai semua, SIM card sudah terangkat, langsung saja kita angkat seperti ini. Ini penutup mesinnya. Nah, ini. Nah, inilah sudah terbuka seperti ini. Langsung kita bisa melihat. Nah, ini rangkanya. Ini tadi bagian atasnya back cover, ada kasa di sini. Nah, inilah tempat speakernya. Nah, dia tempat speakernya nyangkutnya di sini. Nah, di sini masuknya. Masuk di sini ada 1, 2. Nah, inilah pinnya untuk mengkoneksikan atau terhubung ke mesin bawah, dia melalui fleksibel nih. Nah, ini terhubung ke bagian bawah nih. Jadi kalau suaranya pecah-pecah nih, pastikan speakernya yang harus kita ganti. Nah, ini speakernya nempel di bagian sini. Kita balik. Nah, inilah speakernya.
Nah, ini speakernya kalau misalnya ini bisa kita lepas, soalnya ini ada lem double tip saja. Bisa kita lepas. Nah, jadi kalau misalnya posisi lepas ini ada pin 1 2 kawat ini. 1 2 kawat ini dia terhubung ke bagian sini tadi. Sini. Nah, terhubung ke sini. 1 2. Ini terhubung daripada pinnya ini tadi. Nah, pinnya tadi. Nah, ini kalau kita dekatkan seperti ini. Nah, ini ada kawat ini, 2 kawat ini kenyambung ke sini. Seperti itu. Bisa juga misalnya suaranya kadang nyampai, kadang berbunyi, kadang tidak. Misalnya harus kita ketok-ketok sedikit baru bisa hidup. Nah, biasanya baut di bagian sini yang kurang kencang. Bisa dikencangin dulu bautnya, ataupun juga misalnya tidak terpasang baut. Jadi kencangin dulu bautnya seperti itu. Karena dia kakinya ada di sini satu, di sini satu. Jadi dia posisi tidak sampai ke fleksibel tadi seperti itu. Nah, tidak sampai di fleksibel ini. Jadi dia kadang nyampe, kadang tidak seperti itu. Nah, bisa kita kencangkan bautnya. Kalau misalnya mungkin lepas bautnya ataupun lupa kasih baut seperti itu. Jadi harus kita goncang-goncang, kita goyang-goyang baru bisa berbunyi nih seperti ini. Mungkin karena kakinya ini tidak nyampe di sini, jadi dia tidak berbunyi. Kalau misalnya mau ganti alatnya seperti ini untuk melepasnya bisa dicongkel saja kalau misalnya mau ganti. Tapi kalau misalnya kita ada kanibalan, handphonenya sama ataupun speakernya sama, untuk melepas speakernya jadi tidak boleh kita langsung congkel. Soalnya kalau kita langsung congkel langsung rusak untuk membrannya. Jadi caranya adalah kita panasi sedikit di bagian atas, bisa menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik di bagian luar. Seperti ini. Kalau sudah panas bisa kita langsung melepas, soalnya lem double tipnya itu cukup kuat. Kalau misalnya sudah kita paksa bisa lepas, tapi membrannya ikut lepas, putus seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini untuk speakernya. Ini speakernya, ini contoh speakernya. Ini bisa sama dengan speaker daripada handphone jadul, misalnya Nokia 3230 5300 itu sama 5200, ataupun speaker 6300 itu sama Nokia. Kalau misalnya kalau misalnya ada handphone Nokia yang jadul, coba cek saja speakernya seperti ini. Nah, itulah untuk melepasnya kita panasin sedikit supaya bisa lepas lemnya seperti itu. Nah, inilah. Nah, ini di sini membrannya, ini lemnya. Jadi kalau misalnya di lemnya kalau misalnya langsung lepas, ini rusak langsung, membrannya langsung putus. Ini magnet salon seperti ini. Nah, inilah, ini kakinya, ini kaki satu. Jadi untuk pemasangannya mudah, tinggal kita paskan saja seperti ini. Jadi posisi kaki harus di bagian ujung. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya sama, tapi ini bekas handphone lain. Nah, dari segi 4 1 2 1 2 ini kakinya sama, tinggal ditempelin saja. Ini harganya murah, mungkin 5.000 perak. Jadi kalau di online tambah ongkos kirim. Cari yang free ongkir, kemudian cari agak banyak sedikit, takutnya kalau misalnya ada suaranya pecah-pecah bisa langsung ganti lagi seperti itu. Tempelkan saja untuk pemasangan, tidak perlu dilem, langsung tempel saja. Kemudian kita bisa baut lagi seperti ini. Kemudian kita baut, kita rapikan, kita kencangkan baut seperti ini. Saya kira ini saja tutorialnya, supaya lebih ringkas kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman yang lain bisa untuk mengerti, bisa di share saja. Kalau berguna bisa di like saja seperti itu. Ataupun juga misalnya mau mengetahui video dari yang kita upload setiap hari, bisa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.